Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bidang keahlian teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia bagian 88 ya. Soal-soal ini merupakan soal-soal pembahasan toksikologi medik ya, bagian 4. Yang mana ini berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Jadi berbasis kasus ya, studi kasus yang kita bahas. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas soalnya sebanyak 9 soal, 10 soal saya lupa ini di channel ATL Indonesia. Mari kita bahas soalnya nomor 1. Seorang pasien berusia 35 tahun datang ke laboratorium membawa surat pengantar dari dokter untuk diperiksa urinnya. Pada spesimen urin diperiksa dengan penambahan regen Marquis, di mana uji tersebut menunjukkan warna ungu kemerah-merahan. Pertanyaannya, jenis opium apakah yang ditemukan pada kasus di atas? Yang A kodein, yang B morfin, yang C favipiravir, yang D tebain, atau yang E narkotin. Jadi jawabannya di sini bereaksi dengan Marquis itu adalah morfin ya. Jadi kalau bereaksi dengan Marquis warnanya ungu kemerahan itu adalah jenisnya morfin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Seorang pasien berusia 40 tahun datang ke laboratorium membawa surat pengantar dari dokter untuk diperiksa urinnya. Pada spesimen urin diperiksa dengan penambahan regen Frohde, di mana uji tersebut menunjukkan warna merah kecoklatan. Berarti ada ya kalau merah kecoklatan. Jenis opium apakah yang ditemukan pada kasus di atas? Ini kemiripan dengan soal yang sebelumnya. Jawabannya A kodein, yang B morfin, yang C favipiravir, yang D tebain, atau yang E narkotin. Jadi jawabannya kalau bereaksi dengan regen Frohde positif berwarna merah kecoklatan adalah tebain. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang pria berusia 40 tahun meninggal dunia dengan dugaan keracunan gas CO, karbon monoksida. Darah pasien dikirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Pertanyaannya, alat apakah yang dapat digunakan untuk pemeriksaan tersebut? Yang A, spektroskopi serapan atom, yang B, kromatografi gas, kemudian C spektrofotometer, yang D GCMS, atau E HPLC. Jadi jawabannya di sini adalah spektrofotometri. Teknik pengukurannya ini menggunakan dengan cara pengukuran spektrofotometri. Ya kan, berarti di sini yang dicari adalah absorben terhadap pembentukan warna atau pada panjang gelombang di serapan maksimum. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang pria mengkonsumsi minuman keras lalu mengalami mual, sakit perut, sakit kepala, dan gangguan penglihatan setelah 1,5 jam mengkonsumsi minuman keras. Diagnosa sementara dokter, pasien mengalami keracunan metanol. Dokter meminta pemeriksaan metanol dalam urin. Pasien tiba di laboratorium 2,5 jam setelah minum minuman keras tersebut. Pertanyaannya, jenis metabolit apakah yang ditemukan dalam urin pasien tersebut? Yang A metanol, yang B formaldehid, yang C etanol, yang D asam formiat, atau yang E asetaldehid. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah asam formiat. Karena metanol itu oleh tubuh melalui HEFAR itu diubah menjadi bentuk metabolit berupa asam formiat. Asam formiat ini lebih mudah difiltrasi oleh ginjal, walaupun ini bersifat asam yang mana mampu menurunkan pH darah. Tapi ini metabolit yang mudah larut dalam air, sehingga mudah ditemukan dalam urin ya.
Jadi di sini yang namanya metanol dengan asam formiat itu sama-sama memiliki karbon satu. Bedanya kalau metanol ini golongan alkohol, sementara asam formiat adalah golongan asam karboksilat yang pertama. Kita pindah lanjut soal nomor 5 ya. Anda bertugas di bagian penerimaan bahan pemeriksaan. Ada rujukan dari luar kota yang dibawa oleh petugas untuk permintaan laboratorium yang bersifat segera. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan pertama kali dalam menghadapi hal tersebut di atas? Yang A. Memeriksa kelengkapan dokumen rujukan. Yang B. Memastikan bahan pemeriksaan layak diperiksa. Yang C. Mengirim bahan pemeriksaan ke bagian analitik. Yang C. Memastikan alasan pemeriksaan bersifat segera. Yang E. Meminta petugas pengantar untuk menunggu hasil. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali atau unboxing atau istilahnya melihat dulu yaitu dengan memeriksa kelengkapan dokumen rujukan. Adanya lembar permintaan pemeriksaan rujukan itu yang penting ya untuk spesimen yang akan dikerjakan dengan spesimennya. Jadi dokumennya apa, spesimennya apa itu harus sudah ada dan siap. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Ini soal nomor 6. Sampel urin seorang perempuan usia 25 tahun harus dikirim oleh seorang ATLM ke laboratorium toksikologi. Pasien diduga merupakan seorang pengguna nafza. Pengiriman urin memakan waktu lebih dari 24 jam. Nah, lalu untuk menjaga mutu hasil pengujian dari kemungkinan kesalahan terkait kualitas sampel, maka bahan pengawet apakah yang harus ditambahkan untuk sampel tersebut? Ini pernah rasanya kita bahas ya. Oh, ini double jadinya. Yang A, alkohol absolut 96%, kemudian B, natrium azida 1%, kemudian NaCl jenuh atau ether atau NaF. Jawabannya di sini untuk pengawet yang ideal adalah natrium azida 1% supaya tidak mengalami kerusakan spesimen. Kita pindah lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seorang teknisi laboratorium di suatu puskesmas telah melakukan pengujian morfin terhadap pada suatu urin berdasarkan surat permintaan pemeriksaan dari Polres setempat. Pemeriksaan dilakukan dengan metode ICT strip test dan didapatkan hasil positif. Pertanyaannya, langkah apakah yang selanjutnya tepat dilakukan? Yang A, langsung melaporkan hasil pemeriksaan tidak perlu merekomendasikan apapun. Kemudian yang B, segera melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan pemeriksaan konfirmasi. Kemudian yang C, segera memberitahukan kepada pasien dan keluarganya untuk melakukan rehabilitasi. Atau yang D, memberitahukan kepada teman-teman pasien agar menasihati pasien. Atau yang terakhir, segera membuang sisa sampel. Kalau tidak salah ini juga pernah kita bahas ya soalnya. Jawabannya yang tepat adalah segera melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan pemeriksaan konfirmasi. Jadi nanti hasilnya ini kita segera laporkan kepada si pengirim yaitu pihak kepolisian. Kemudian merekomendasikan pemeriksaan konfirmasi dari strip uji screening berpindah ke uji konfirmasi misalnya gas kromatografi atau kromatografi kinerja tinggi ya HPLC. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang pasien datang ke unit pelayanan kesehatan dengan dugaan keracunan logam berat. Ya kan, merkuri ya. Wah, dia ini keracunan merkuri atau air raksa. Setelah lama bekerja sebagai penambang emas di suatu wilayah di pedalaman. Pertanyaannya, metode atau alat apakah yang tepat untuk uji merkuri dalam spesimen pasien tersebut? Yang AAAS, yang BGC, yang CHPLC, yang D titrasi langsung, yang EKLT. Jadi sini yang ideal untuk uji
pada pasien tersebut, yaitu menggunakan AAS. Karena AAS ini lebih kecenderungannya penggunaan di laboratorium pada logam-logam, terutama logam-logam berat. Merkuri masuk salah satunya. Jadi di sini AAS lah yang cocok, yaitu karena berdasarkan pengukuran atomic absorption spectrophotometry. Jadi spektrofotometer serapan atom. Jadi nanti dia ada teknik penguapan logamnya dalam kondisi tidak terlalu panas ya, tidak terlalu tinggi suhunya, ini yang suhu rendah untuk merkuri. Kita pindah teman-teman masuk ke soal nomor 9. Pemeriksaan spesimen terhadap sampel urin pasien yang diduga pengguna jenis ekstasi di sebuah laboratorium. Urin telah diuji screening untuk memastikan benar tidaknya urin atau air teh. Siapa tahu air kemihnya ini ditukar dengan air teh untuk mengelabui supaya negatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya, reagensia Cartes apakah yang harus digunakan untuk uji metabolit dalam urin pengguna narkoba jenis ekstasi tersebut? Yang ABZO, yang BAMP, yang CTHC, yang DECOK, atau yang MOR. Jadi di sini yang kita ambil Cartesnya yaitu AMP, amfetamin, karena kita tahu ekstasi itu masuk dalam golongan amfetamin yaitu MDMA. Misalnya yang golongan MDMA ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Jadi soal yang terakhir, penyalahgunaan zat kimia dalam makanan dapat saja terjadi di masyarakat. Salah satunya formalin. Formalin dapat ditemukan pada makanan dan minuman. Formalin sangat berbahaya bagi tubuh. Oleh sebab itu dilarang penggunaannya oleh Kementerian Kesehatan. Pertanyaannya, apakah itu formalin? Maksudnya senyawa apa dia namanya? A. Asam formiat, yang B. formaldehid, yang D. metil alkohol, yang D. asetil koketon, atau yang E. anilin. Jadi formalin itu nama lainnya adalah formaldehid ya. Nah, formaldehid atau metanal kalau yang berdasarkan IUPAC, tata nama internasionalnya. Oke, itu saja teman-teman, kita bahas sebanyak 10 soal tentang materi toksikologi klinik atau toksikolomedik. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung dan bunyikan lonceng notifikasi. Salam kompetensi, nantikan soal-soal lainnya, semoga memberi manfaat dan barokah pembahasan soal-soal kita pada saat ini sebanyak 10 soal. Dan terakhir, saya doakan buat teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir, semoga mendapatkan kelulusan uji kompetensi dengan nilai yang tinggi ya. Oke, itu saja, sampai jumpa. Bye.